Selamat malam, shalom. Halo. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kembali saat malam yang indah ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh menikmati setiap kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menyiapkan hati kita, kita memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai pada kita dengan satu pujian Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami boleh menerima kesempatan untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau, terutama mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah lewat firman kehidupan kami boleh senantiasa memiliki kekuatan dalam menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat setiap kasih-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga detik ini Tuhan. Kami hanya bisa berserah, berharap, bersandar hanya kepada-Mu. Menyerahkan ibadah kami saat malam yang indah ini dalam tangan kasih. Kau yang memimpin permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah setiap kami yang hadir maupun kami yang mendengarkan lewat online, kami boleh menerima berkat kasih kemurahan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita menyatakan rasa syukur kita karena kasih kemurahan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita ada sampai detik ini karena kasih kemurahannya. Kita pujikan, bersyukurlah. Amin. Kesudahan, biar yang bernafas memuji nama-Mu di atas gunung dan di dalam samudra. Kakiku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia baik, sungguh baik dan teramat baik. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo.
Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyambut firman-Nya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita boleh mempersembahkan hidup kita bagi hormat kemuliaan namanya. Ku hidup bagimu. Katakan Yesus sekolah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ada untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, kalau ku hidup hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya, Bapak Budianto, untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Kala ku hidup bagimu. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berkata, Tuhan, saat kami hidup untuk-Mu. Hati kami, mata kami tetap memandang-Mu. Dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, ajar kami hidup menyenangkan-Mu. Hidup untuk-Mu Tuhan, hidup untuk memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami harus mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan. Biarlah mata kami, hati kami tertuju pada yang Kau kehendaki, yang menjadi kesenangan-Mu Tuhan, yang menjadi perintah-Mu, yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah itu menjadi kesukaan kami, menjadi kegembiraan kami Tuhan untuk melakukannya. Pimpin Tuhan sebentar jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah boleh sungguh kami diberkati karena firman-Mu. Urapi kami semua. Haleluya. Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan boleh menjadi berkat untuk siap kami, Haleluya. yang mendengarkannya maupun yang memberitakannya. Amin. Ya. Boleh dikuatkan, boleh dimenangkan Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam.
Sudah siap belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya? Amin. Yang saya mau bawakan bukan hal yang baru Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah sering mendengar gitu ya akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya sangat menarik untuk kita lebih dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tentunya berhubungan dengan ini nih, kehidupan kita hari lepas hari gitu ya. Mengenai perumpamaan tentang talenta gitu ya. Jadi talenta pasti sudah banyak yang tahu, banyak yang juga sudah mengerti. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita paling tidak lebih dalam gitu ya untuk mengerti apa maksud firman Tuhan. Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada murid-muridnya gitu ya. Termasuk kita Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling panjang gitu ya dalam Injil Matius, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah berkaitan dengan akhir zaman gitu ya. Tujuannya jelas, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya kita berjaga-jaga, selalu waspada begitu ya. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara bergiliran gitu ya. Jadi semua supaya menyimak. Saya 14, saudara ada yang 15, ada yang 16 sampai dengan yang ke-30. Bergiliran ya, berurutan. Tidak diatur, pasti bisa teratur gitu ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya Satu-satu bergiliran Bapak Ibu Saudara. Nah, Pak Imam dulu mungkin gitu ya. Lalu terus sampai 30. Siapa tahu pas ini nanti. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku
telah beroleh laba 2 talenta. 23. Ayat 23, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dengan dalam perkara yang besar. Maksudlah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan mau mulai di tempat di mana Tuhan tidak mengatur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu, dan dalam tambah sama ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Silakan 26. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku manusia. Aku menuai di tempat di mana aku tidak mengatur dan memungut dari tempat di mana aku tidak mengatur. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 9, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30 terakhir. Ayat 30, dan catatkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan tempat duduk. Amin. Untuk firman Tuhan. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada hamba yang diberi 5 talenta, dapat 5 talenta. Ada hamba diberi 2 talenta, dapat 2 talenta. Ada hamba yang diberi 1 talenta, dapatnya ditanam gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak dikembangkan, maksudnya begitu ya. Nah mungkin kita belajar ya, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar gitu ya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah pada saat Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan, itu 1 dinar itu upah atau gaji 1 hari pegawai gitu ya. Jadi 1 hari karyawan waktu itu digaji 1 dinar. Jadi 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Bapak Ibu bisa bayangkan 1 talenta berarti 6.000 gaji harian karyawan waktu itu begitu ya. Banyak apa sedikit Bapak Ibu Saudara? 6.000 kali gaji harian. Ada yang bisa berhitung, ini maksud saya berhubungan dengan hidup kita sehari-hari. Kalau materi ini kan ini biasanya hafal ini ya, ibu-ibu bendahara ini ya, gitu ya. Kalau berhitung yang jago ini biasanya ini nih, ibu bendahara, ibu-ibu di rumah gitu ya. Jadi 6.000 kalau sehari itu sekarang ya, kalau sehari sekarang itu 100.000 gitu ya. Kira-kira berapa Bapak Ibu? 6.000 100.000.
600 juta, nah, kan ada bendahara sungguhan ini ya. Jadi 1 talenta kalau sekarang gaji harian itu 100.000, itu 600 juta. Nah, kita tidak bayangkan 1 talenta 600 juta Bapak Ibu Saudara. Banyak apa sedikit? Kalau 150.000 MR-nya Surabaya gitu ya, kira-kira sudah 900 juta, hampir 1 miliar gitu ya. Waduh, kita tidak bisa ngitung itu uang 1 miliar ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau di sini sudah biasa berhitung uang sedemikian banyak gitu ya. Jadi mendekati 1 M itu 1 talenta. Kita bisa bayangkan tuan ini tuan yang kaya atau biasa-biasa Bapak Ibu Saudara? Kaya ya. Kenapa? Karena di ayat berikutnya itu dia memuji hamba yang dikasih 5 talenta ini bisa mengembangkan 5 talenta jadi 10. Itu dia ngomong apa? Ini hal yang kecil, kamu nanti dipercaya lagi hal yang besar. Kita bisa bayangkan 5 talenta dia percayakan, berarti kalau amper 1 M berarti amper 5 M begitu ya kira-kira ya. Dia mau tinggal ini gitu kan. Dia mau tinggal, dia mau ke tempat yang jauh. Dia panggil hamba-hambanya. Nah, dia panggil hamba-hambanya, kira-kira itu hambanya itu hanya ada 3 ini atau lebih dari 3 Bapak Ibu Saudara? Halo? Tentunya lebih dari 3 ya. Tuannya ini pilih 3 orang yang menurut dia cakap untuk mengembangkan apa yang dia tanamkan, apa yang dia mau percayakan gitu ya. Tentunya dipanggil ini, mungkin sekian ya hamba-hambanya. Dipanggillah 3 gitu ya. Kira-kira dia pilih-pilih gitu ya. Dapatlah 3 orang yang hendak diberi kepercayaan. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan 5 talenta begitu besar gitu ya. 2 talenta juga demikian besar. 1 talenta juga demikian besar. Kenapa kok tidak diberikan semuanya 1 talenta saja gitu ya? Atau semua tidak diberi 2 saja atau 5 saja? Sebab dalam firman Tuhan ini apa? Tuhan ini mengenal hamba-hambanya, mengenal kemampuan hambanya. Jadi kalau 1 talenta pun yang diberikan itu sebetulnya kalau mau pasti bisa gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti hanya teman-temannya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Malah disimpan di tempat yang tersembunyi. Apakah jelek? Nah, nanti kita akan belajar ya. Jadi setelah kita tahu 1 talenta itu sama dengan sekian ratus juta atau 1 M, berarti kan ini bukan hamba yang sembarangan. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau di sini dipercaya gitu 1 M coba kembangkan, banyak yang mau enggak? Halo? Mau? Mau. Masa Pak mau? Hah? Enggak mau? Enggak mau kalau ada embel-embel ini. Embel-embelnya apa? Lek gak iso ya kan gitu. Lek kalau bisa ya toh, apalagi jadi milik kita gitu Bapak Ibu Saudara ya. Semuanya mau kan ya? Pasti mau 1 M. Caranya ya apa ini? Menghitungnya saya juga gini nih, ragu bisa tepat gitu ya. Apalagi uang kecil semua gitu. Kira-kira bisa 1 rumah gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau 1000-an gitu kira-kira 1 juta lembar gitu ya. Kalau 1 miliar 1 juta lembar, bukan 10 lembar ya. 1 juta lembar Bapak Ibu Saudara. Kalau 1000-an itu cukup banyak gitu ya.
Jadi tuannya di tempat ini memberikan tanggung jawab kepada hamba-hamba yang dipanggil gitu ya. Jadi sudah pilihan enggak? Sudah. Pasti kalau sudah mau ditinggali gini ya toh, mau diberikan tanggung jawab, mesti diberikan clue-nya enggak Bapak Ibu Saudara? Mesti diberikan arahan enggak? Pasti. Dan arahannya dilakukan oleh dua hamba. Yang pertama, yang dapat 5 sama 2. Yang ketiga, apa enggak melakukan? Apa dia jahat? Apa dia tidak sesuai perintah? Kira-kira jawabannya apa? Melakukan. Melakukan. Tapi menurut apa yang dia mau. Jadi melakukan menurut apa yang dia mau. Jadi hamba 1 talenta ini dia juga nurut, tapi menurut saya. Kenapa? Tentunya satu, kalau kita diberi uang 1M untuk dikembangkan, apa yang kita lakukan? Belanja, beli rumah, apa ini? Untuk masa depan gitu kan ya. Ditabung, dikembangkan untuk bekerja begitu kan ya. Tapi hamba ini dia berpikir begini. Nah, kalau saya kembangkan belum tentu ini berkembang kan gitu. Maka supaya saya tidak salah gitu ya, saya tanam saja gitu kan ya. Karena uang begitu besar, maksud dia supaya tidak hilang gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira salah enggak? Enggak, diamankan loh. Uang ini diamankan gitu kan ya. Ditaruh di tempat yang tersembunyi sehingga orang lain tidak tahu. Ada hati yang jahat tak? Kira-kira yang dikasih 1 talenta ini? Gak ada loh. Bahkan dia berpikir supaya aman, tak taruh aja gitu kan ya. Kembali lagi, apakah dia jahat? Tentu enggak, Bapak Ibu Saudara. Lalu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya akan kita pelajari nih. Yang dilakukan hamba yang diberi 5 talenta, yang sudah dipilih, dia bisa mengembangkan 5 talenta, gitu ya. Ayat 16 kita lihat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi yang dilakukan hamba 5 talenta ini begitu terima, dia sudah jelas apa yang diminta tuannya, dia segera bertindak, Bapak Ibu Saudara ya toh? Kalau bisa segera berlari gitu ya. Sebab dia sudah jelas saat aku datang, pemilik talenta ini, kamu dimintai pertanggung jawab. Maka segera dia bertindak, segera action Bapak Ibu Saudara. Lalu kedua yang dilakukan hamba 5 talenta ini, lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi segera action, lalu dia fokus pada apa yang dikatakan tuannya, mesti mengembangkan. Lalu yang ketiga yang dilakukan hamba 5 talenta ini juga setia, dia lakukan terus supaya uangnya jadi bertambah 5 talenta. Lalu yang kedua, hamba yang 2 talenta, kita lihat ayat 17 Bapak Ibu Saudara.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi sama. Dia segera pergi, dia action, dia fokus pada apa yang dinyatakan tuannya, lalu dia setia mengembangkan 2 talenta itu jadi 2 talenta. Lalu kita lihat yang hamba ketiga, ayat 18 ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi juga Bapak Ibu serah. Jadi dia action juga ini kan. Dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi fokusnya dia disinilah letaknya. Menurut hamba ini, nangkepnya itu disimpan gitu kan ya, diamankan. Padahal sudah jelas hamba yang 5 talenta, dia segera action, dia fokus pada yang diperintahkan, lalu dia setia mengembangkan. Yang hamba 1 talenta, dia juga segera action, tapi dia menyembunyikannya, tidak mengembangkannya. Berarti kurang fokus. Fokusnya menurut dia, ini hal yang paling baik ini. Karena mungkin menurut dia, tuannya ini salah gitu ya, menilai dia. Karena saya ini hamba yang nggak layak, hamba yang nggak bisa, hamba yang tidak bisa berperan mengembangkan, kok disuruh gitu ya. Daripada habis, Bapak Ibu Saudara, tak tanam. Jadi fokusnya pada pengertiannya dia. Apakah salah? Enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau fokus pada kita, jarang kita ini ngomong diri kita salah, betul ya? Ada yang ngomong, kalau menurut saya gitu ya, terus kita ini ngomong kita ini salah. Enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Juga ngomongnya juga pasti benar. Maka itu kita mesti belajar fokusnya pada apa yang menjadi kehendak tuannya. Lalu yang ketiga, apa enggak setia dia? Dia tetap setia menanti tuannya, bahkan sampai tuannya balik, ya dah? Dikasihkan itu tetap 1 talenta. Dia tidak mencuri, dia tidak melakukan yang salah menurut dia. Jadi sampai di sini sedikit paham ya kalau ini. Kalau uang gede itu ini nih, kita agak lebih jelas mungkin ya. Kalau 1 talenta saja mungkin kita kurang jelas. Tapi kalau uang 1 M itu ditandur saja, sayang dong Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Kalau sekarang kira-kira 1 miliar bisa beli rumah berapa? Gitu ya kira-kira ya. Kemudian 1 miliar itu kalau saya ulangi lagi, ya toh? Kalau saya bekerja sebagai karyawan harian saja, itu bisa saya dapatkan 20 tahun lamanya gitu. Duh, kok bisa 20 tahun? Ya nanti dihitung. Ya Bu ya, betul ya, kira-kira ya. Kalau 1 tahun kan 365 hari gitu ya. Ada liburnya kan ya. Ono cuti nih, ono opo gitu ya. Kira-kira kalau dibulatkan 300 saja, kalau 6.000 berarti kan 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun lama enggak Bapak Ibu Saudara? 1 talenta 20 tahun disimpan tok, tidak dikembangkan. Inilah yang Tuhan Yesus nyatakan supaya apa? Murid-murid ini mengerti gitu loh, bahwa walaupun 1 talenta sangat amat berharga,
terlebih 2, terlebih 5. Nah, kalau sekarang kita lihat posisi tuannya, gitu ya. Kita lihat posisi tuannya. Tuan itu sebagai pemilik apa enggak Bapak Ibu Saudara? Tentu ya. Kalau zaman dulu gitu ya, itu sebagai hamba itu sama dengan budak gitu ya. Kira-kira itu milik tuannya mana? Sak dirinya ini milik tuannya. Sudah milik tuannya, mau ditinggal, dikasih duit untuk mengembangkan. Nah, ini masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi semua itu sudah milik tuannya, diberikan tanggung jawab, ya toh? Bahkan nyawanya pun punya tuannya gitu. Tapi fokusnya tetap pada kemauannya orang yang 1 talenta ini. Nah, kalau sekarang kita jadi tuannya, kira-kira bagaimana? Mesti begitu. Tapi apa yang dilakukan hamba 1 talenta ini? Kita lihat yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara bisa bantu saya jawab mungkin? Ayat yang keberapa Bapak Ibu Saudara? Ya, 24. Tolong bacakan Bapak Ibu Saudara ayat 24. Ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan setelah dikasihkan kepercayaan Bapak Ibu Saudara? Apa yang dilakukan hamba 1 talenta ini? Halo? Nah, 1 pasti tidak taat deh, ya dong, tidak fokus kok, tidak benar gitu kan ya. Menurut dia ini yang paling baik, tapi tuannya kan sudah memberikan arahan. Kenapa? Yang nangkep 2 orang ini, 5 talenta sama 2 talenta. Yang 1 ini tidak nangkep. Lalu yang kedua apa? Menjadi hakim ya. Sudah budak, sudah hamba, ya layak tidak menghakimi tuannya? Lalu? Enggak kan ya? Saat itu dibeli, mau dibunuh, mau dijual lagi, mau apa, itu urusan tuannya. Bahkan budak hamba ini menyatakan apa? Tuan ini yang kejam gitu ya. Enggak menabur, enggak menanam, tapi minta hasilnya gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ya, saya tidak tahu saudara, kalau saya seringnya begitu tuh. Sudah jadi hakim dulu deh. Oh itu begini, oh ini begitu. Maka firman Tuhan itu selalu mengajarkan kita, mari lihat dua sisi gitu ya. Maka uang itu tidak laku kalau hanya 1 sisi Bapak Ibu Saudara, pandangan kita saja. Tapi hamba 1 talenta ini mengatakan Tuhan ini kejam, seenake, ya toh. Nah bagi tuannya, lah uang segini banyak, kalau dikembangkan tuannya bisa lebih banyak lagi apa enggak? Bisa lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara? Ya pasti bisa, dia sudah berhasil kok mengembangkan. Dia mau mempercayakan ini ke hambanya supaya paling enggak hambanya ini belajar bisa menghasilkan 1 talenta. Nah kesimpulannya sudah gak tepat gitu ya, malah jadi hakim. Ibu salah gitu ya, ini salah.
ya toh, wis gak ngene, wis gak ngene, wis gak gitu, malah minta hasil, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira jadi tuannya kurang ajar enggak? Wah, iki wis gak bener itu toh. Dipercayai gak layak, malah menghakimi, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Satu wis gak taat, dua jadi hakim, ya toh. Yang ketiga, dia setia dalam menunggu tuannya. Dia setia, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diminta tuannya. Jadi setianya hanya ukuran waktu. Nanti Tuhan datang tak kasih nol lagi. Tapi dia tidak bekerja seperti apa yang dimau tuannya. Ya, semoga kita tidak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Menanti tok ya toh. Berdoa terus tapi kita tidak berkarya. Jadilah hamba yang bermanfaat bagi kesenangan tuannya. Jadilah hamba yang memang mau menyukakan hati tuannya. Kalau kita pasti senang milih yang mana? Dikasih 5, 2, atau 1 talenta untuk mengembangkan. Kalau tuannya ini ngomong, kamu mesti dapatkan 100% lagi. Kira-kira kalau jadi saudara jadi hamba itu pilih yang mana? 1, 2, atau 5? Kalau boleh ya. Kira-kira pilih yang mana? 1 ya gak gelem, 2 ya gak gelem, mau kerjain dikasih non tuane kok 5 ya gak mau. Saya mau kalau 1 dikasih nanti dibalik 1, 2-nya ikut saya, kan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Maka Allah itu gak pernah sekali lagi gak adil gitu Bapak Ibu Saudara. Allah itu Allah yang sangat adil. Kemampuannya 5 ya dikasih 5, kemampuannya 2 diberi 2, kemampuannya 1 diberi 1. Kalau manusia memandang, ya toh, adil enggak kira-kira? Lek mau adil mestinya 2 KB kan gitu ya. Lek 1 semua, lek 5 semua kan begitu ya. Kadang-kadang kita kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kita bukan seperti itu. Kenapa ada yang 5, kenapa ada yang 2, kenapa ada yang 1? Karena Tuhan meminta pertanggunganjawab 100%. 100%. Tidak bolong Bapak Ibu Saudara. 5 kembangkan 5, 2 kembangkan 2, 1 Tuhan minta kembangkan 1. Tapi yang terjadi 1 yang tidak dikembangkan tapi disembunyikan, ditanam. Saat Tuhan datang, saat Dia hadir di dunia ini sebagai hakim, ya. Karena ini penghakiman Bapak Ibu Saudara ya. Ayat berikutnya itu yang 31 dan seterusnya itu penghakiman. Sebelumnya juga dikatakan apa? Berjaga-jagalah, waspada. Jangan seperti gadis bodoh, tapi seperti gadis bijaksana. Jadi hal kerajaan surga saat Dia datang, Allah meminta pertanggunganjawab kita. Apa yang kita bisa berikan? Saat Dia datang, apakah Dia bangga terhadap apa yang saudara lakukan? Apakah 5 talenta kita berikan 5 talenta? Apakah 2 talenta kita sudah berikan 2 talenta? Ataukah 1 talenta yang Tuhan berikan kita tanam, kita tidak kembangkan? Kita menanti kehadiran Tuhan saja sebagai hakim, tapi kita kurang fokus terhadap apa yang Tuhan mau. Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, ayat ya
Terakhir ya. Ada yang bisa bantu ayat yang ke-30? Seorang saudara. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Firman Tuhan. Jadi hamba yang 1 talenta, kalau menurut dia tidak salah, dia tidak mencuri, dia tidak berlaku yang tidak benar, bahkan dia tetap menanti Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah mencampakkan dia? Sebab fokusnya adalah kebenarannya sendiri. Sing begini ini benar Tuhan, supaya kita mengerti apa karepe Tuhan kita, apa karepnya Tuhan kita. Maka kita harus mendekatkan diri kepadanya, mengerti benar apa yang Tuhan mau. 5 talenta kembangkan 5 talenta, 2 talenta kembangkan jadi 2 talenta. 100% Tuhan minta buat saudara dengan kesenangan, dengan kerelaan, dengan kesukacitaan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan Bapak Saudara. Saat kami berkata Tuhan, Engkau Allah yang adil, biarlah itu benar-benar kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau memang Allah yang begitu adil, yang mengerti kami, yang tahu kemampuan kami, yang tahu niat kami, yang mengerti kedalaman hati kami Tuhan. Amin. Ajar kami tidak menjadi hamba yang Kau beri 1 talenta Tuhan, yang mungkin menurut kami itu tidak salah Tuhan, tapi saat dimintai pertanggungan jawab, Kau yang bukakan semuanya. Terima kasih ya Ratu. Walaupun kami segera melakukan aktivitas kami, tindakan kami seolah-olah tertuju pada kehendak-Mu Tuhan. Fokus kami selalu untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Bahkan kesetiaan kami dalam melakukan kehendak-Mu itu kami bisa ukur Tuhan saat kami mengerti benar kemauan Tuhan. Bukan malah berfokus pada keinginan kami, kemauan kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima. Bila saat Engkau datang, kami membawa pertanggungan jawab yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Kau berkata, ya, sabaslah hamba. Engkau sudah benar, Engkau sudah melakukan kehendak-Mu. Engkau sudah setia, bukan hanya pada ukuran waktu, tapi dalam karya kami, dalam kebermanfaatan kami, dalam panggilan kami sebagai orang percaya Tuhan.
kami setia Terima kasih. melakukan pengembangan demi pengembangan Tuhan. Haleluya. Karuniamu, anugerahmu, apa yang Kau beri Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu firman-Mu mengingatkan kami bahwa Kau meminta 100% Tuhan. Hidup kami, pikiran kami, hati kami Tuhan tertuju pada kemauan-Mu. Terima kasih. Berkati Tuhan untuk keberadaan diri ini lebih lanjut Tuhan. Biarlah semakin bertumbuh ke arah taat takut akan Tuhan. Berikan pertumbuhan Tuhan secara kualitas dan kuantitasnya. Kami menyerahkan siap kami yang hadir Tuhan dalam pimpinan tangan-Mu. Kau memberkatinya. Berkati juga firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan, yang sama-sama kami belajar kebenaran firman. Biarlah menguatkan kami. Semakin hari kami boleh semakin bertumbuh, mendekatkan diri kami kepada Allah yang benar itu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah materai dalam kerajaan Allah itu Tuhan, dalam surga nanti kami mendapat kebahagiaan bersama-Mu Tuhan. Duduk satu meja dengan Engkau. Karena kami mengerti Tuhan apa yang Kau mau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, hari lepas hari dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan merupakan kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Dan saya yakin dan percaya kita semua mempunyai talenta masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita harus menjalankan ya Bapak Ibu ya, seperti di firman Tuhan itu ya, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita laksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat Diaken Budianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami malam ini, terima kasih buat pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Mari kita bawa persembahan kita Bapak Ibu ya. Kita akan angkat pujian besarkan nama Tuhan. Petugas persembahan malam ini Ibu Imam Hartoyo. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
membawa persembahan kita di dalam doa. Nanti saya minta Ibu Lulu untuk berdoa bagi persembahan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Berkati Tuhan Yesus, tangannya mengelola. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk petugas Jumat depan. Tanggal 29 Oktober, pemimpin pujian Bapak Daniel, firman Tuhan Pendeta Menahem, persembahan Ibu Sakaria, pengumuman Ibu Nini Dwi Raya, musik Saudara Hilarianto. Kebaktian umum Darmo Harapan Sore dilayani oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Selesai kebaktian malam ini, kita akan mengadakan latihan paduan suara. Semoga Bapak Ibu semua ya bisa ikut paduan suara. Mari kita dukung dalam doa untuk Natal di tempat ini pada tanggal 3 Desember 2021. Pos PI Tengger kita telah menerima persembahan bunga ya Bapak Ibu sebesar Rp600.000 dari keluarga NN Darmo Harapan Sore. Atas nama pengurus, kami juga menyampaikan terima kasih buat persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan mengembalikannya dengan lipat kali ganda. Juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara atas persembahan air mineral buat kita kebaktian pada hari Jumat ya. Semoga setiap taburan persembahan saudara dalam pelayanan ini membuat iman kita bertumbuh dan berbuah di dalam kelimpahan rohani. Juga malam ini spesial ya Bapak Ibu, ada kehadirannya Bapak Pendeta Daniel Suarso beserta istrinya malam hari ini. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu di sini ya. Bapak Pendeta ini dulu juga melayani kita di TPI Tengger ini sewaktu ayah saya masih hidup ya Bapak Ibu ya. Pak, selamat datang Bu, selamat datang ya. Terima kasih. Kita akan menutup kebaktian kita malam hari ini. Nanti doa penutup Bapak Diaken Budianto. Doa kami serahkan. Mari kita pamit berdiri. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh merasakan cinta kasih-Mu Tuhan, kami boleh juga belajar kami bersama-sama kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami haruslah hidup yang bertanggung jawab Tuhan, bermanfaat untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah berikan Tuhan pada malam hari ini. Kau sudah memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat rohani-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kembalikan kami untuk Jumat depan Tuhan bersama-sama memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Kau menyertai kami Tuhan, memberkati kehidupan kami. Jadikan kami terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.